Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal Zid hadzal baita tashrifan tasrifan wa ta'ziman wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa mahabatan wa mahabatan wa zid wa zid man syarrafahu man syarafahu mimman hajjahu liman hajjah wa tamarahu amarahu tashrifan tasrifan wa takriman wa takriman wa ta'ziman wa ta'ziman wa birran. Rabbana Rabbana anta salam anta salam wa minka salam wa minka salam fahayyina fahayyina Rabbana Rabbana bisalam. bisalam. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tawaf, saya akan mengenalkan beberapa ornamen yang ada di Ka'bah. Ya, mendekat, monggo. Ini namanya Hijr Ismail. Ya, lingkaran biasanya nanti di Ka'bah itu tinggi lingkaran ini sepundak. Ya, sepundak kita. Ya, sehingga panjenengan akan menjadi sebuah kehormatan kalau bisa melaksanakan sholat di Hijr Ismail. Kalau untuk yang putri, biasanya sekarang sudah antri di pintu 79. Nanti akan didudukkan per kelompok, digiring oleh askar untuk melaksanakan sholat di Hijr Ismail. Kalau yang putra, waktunya yang putri itu dari jam ba'da subuh sampai jam 10 siang. Itu antrian untuk putri untuk melaksanakan sholat di Hijr Ismail ini. Kalau yang putra biasanya Ba'da Isya. Ba'da Isya panjenengan akan antri dari sini sampai sini, nanti akan diberikan waktu untuk sholat di Hijr Ismail. Hampir mayoritas mengerjakannya hanya 2-4 rakaat. Ya, panjenengan gunakan sebaik mungkin. Ya, karena ini adalah merupakan tempat mustajabah. Hijr Ismail juga disebut rumahnya Nabi Ismail. Dulu rumah Nabi Ismail itu hampir sama dengan tingginya Ka'bah. Tetapi di dalam beberapa khalifah termasuk Umar bin Abdul Aziz itu dipendekkan, dan sampai sekarang dipendekkan sebahu dan biasanya dijaga askar. Di sebelah sini pintu ini akan tertutup terus. Ya, sedangkan pintu sebelah sini akan dibuka untuk akses orang-orang melaksanakan sholat di Hijr Ismail. Baik, ya, kita akan pergi ke sebelah sana. Ya, kita belum melaksanakan tawaf ya Pak ya, hanya pengenalan terlebih dahulu. Ya, pengenalan dulu. Ya, cepat. Ini ya, ini namanya pintu Ka'bah. Ya, pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan yang namanya Hajar Aswad ini disebut multazam. Tempat doa mustajabah itu adalah multazam ini. Jadi segini. Kalau aslinya insya Allah lebih daripada 2 kali ini. Ya. Dan konon ketika ditarik lurus itu multazam ini nyampenya Solo. Allahu a'lam bishawab. Tidak bersanan. Kira-kira. Nanti kalau panjenengan niteni, pergerakan sangat kuat di sini. Di sini sangat kuat. Karena apa? Orang akan berebut untuk mencium Hajar Aswad. Tetapi di sini sampai sana tidak ada pergerakan. Karena orang sibuk berdoa. Nah, ada tempat yang sangat orang-orang senangi, khususnya orang-orang Afrika, orang-orang Bangladesh, yaitu mereka berdoa di sini. Di sini itu kalau aslinya nanti ada bulat-bulatan. Itu adalah tempat di mana malaikat Jibril mengajarkan sholat kepada Nabi. Maka disebut musola Jibril. Ya, nah, nanti ada bulat-bulat kalau di sana. Kalau jenengan misalnya pengen ngelihat itu akan terlihat. Karena apa? Orang-orang hanya berdoa saja.
panjenengan bisa berdoa di sini, bisa istilahnya memegang Ka'bah apa semuanya. Ini tidak ada gerakan kalau di sini. Selainnya gerakannya sangat kencang sekali. Ya, kembali Bapak Ibu. Ya, ini adalah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu kenapa disebut Aswad? Dulu aslinya adalah putih, tetapi karena dosa-dosa manusia ketika diturunkan akhirnya menjadi hitam. Maka disebut Hajar Aswad. Ya, panjenengan disunahkan memang mencium Hajar Aswad, tetapi madorotnya lebih banyak. Tidak usah saja, kalau ibu-ibu cukup mencium suaminya saja, insya Allah pahalanya lebih. Ya. Sama. Di belakang Sama hitam. itu adalah makom Ibrahim. Ya. Makom Ibrahim itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah ini. Sebenarnya dulu tempatnya itu bukan di sini, tapi lebih dekat ke sini. Ya. Tetapi ditarik dikarenakan apa? Orang-orang berbeda perlakuannya dengan makom Ibrahim. Maka akhirnya dipindahkan agak jauh dan menjadikan sebagai terdengar. Ya. Ketika orang sudah melaksanakan tawaf, maka akan masuk ke belakang makom Ibrahim. Jadi ceritanya makom Ibrahim itu dulu itu bisa naik sendiri, dan bisa turun sendiri. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, ya. Dan makom itu bukan berarti makam, ya. Makom itu tempat berdiri, koma yakumu, disebut makom. Cuman Indonesia karena kebiasaan mengatakan makom itu ya makam, oh ini kuburannya Nabi Ibrahim, enggak, ya. Tidak ada fadilah apapun terkait dengan makom Ibrahim kecuali kita sholat di belakang setelah tawaf, ya. Monggo Bapak Ibu kita ke sini, ya. Ujung-ujung daripada Hajar Aswad Ka'bah ini menentukan daerah. Ini disebut rukun Yamani, ya. Ya. Rukun Yamani ini berarti ujung ini menunjukkan daerah kemana? Yaman. Yaman. Ada ujung Iroki, berarti ujung itu menunjukkan daerah kemana? Irak. Ujung Sami, berarti menunjukkan daerah itu ke Syam. Dan konon saya kembali Hajar Aswad itu ke Indonesia. Ya, ya. Konon, tapi Ya. saya belum narik juga. Iya, ya, betul Pak. Ya. Jadi ini yang menjadi rukun-rukun, ya. Ada satu hal, ya, yaitu pembungkus Ka'bah itu dinamakan kiswah, ya. Ada kebiasaan bulan-bulan haji kiswah itu akan berubah diberi warna putih. Selain bulan haji pasti hitam semuanya. Maka ketika Ka'bah kiswahnya diganti ada warna putih, maka itu tandanya bulan haji, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada satu kesempatan panjenengan mencium Hajar Aswad tanpa rintangan, yaitu 9 Dzulhijjah. Siapa yang mau? Tanpa rintangan. Apa ada hukum? Ya, panjenengan milih haji atau milih nyium Hajar Aswad gitu. Kalau panjenengan milih nyium Hajar Aswad, haji panjenengan batal gitu aja. Karena tanggal 9 wukuf di Arafah. Hampir tidak ada, kecuali para pekerja saja yang ada. Sehingga kalau panjenengan mau mencium Hajar Aswad, datang tanggal 9 Dzulhijjah. Song kosong insya Allah. Ya, itu hanya guruan Pak. Nanti jangan bener nggak mau wukuf gara-gara pengen mencium Hajar Aswad. Baik, nah, Hajar Aswad itu merupakan bidayatul tawaf. Awal ininya tawafnya itu di Hajar Aswad. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan Ka'bah ini, ya. Insya Allah, ya, Ka'bah ini tidak presisi, tidak panjang itu 12, tidak 12 kali 12 kali 12, enggak, 12 kali berapa, tidak kubus presisi, tidak, karena memang dulu pembangunannya manual dan insya Allah hampir mirip batakonya, cuman beda ini saja. Kalau bentukannya hampir kayak gini. Nanti panjenengan insya Allah kalau datang ke sana, mendekat, mencium atau berdoa, insya Allah syahdunya luar biasa. Bapak Ibu nanti insya Allah kita akan tawaf, memulai tawaf, ya. Insya Allah kita akan melaksanakan 3 saja, ya. Atau Senang 7. 3. Ya 3 saja udah nggak apa. Ini permintaan panjenengan ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, startnya dari sini. Ya.
memulai tawaf itu Rasulullah mengerjakannya mencium hajar aswad memulai. Kayaknya kita nggak bisa, ya. Memegang hajar aswad, mencium tangan, kayaknya juga nggak bisa. Maka kita akan mengambil yang ketiga, isyarat. Ya, ada yang mencium, ada yang enggak juga nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang isyarat dan menciumnya. Ya monggo, panjenengan isyarat saja tidak masalah, isyarat juga mencium. Dan tandanya ini lampu hijau. Jadi ketika saya memandu, panjenengan yang belakang ojo latah melu. Ya, karena apa? Urung tekan. Batasannya urung tekan. Ya, memulainya ketika sudah menginjak ini. Oke, siap? Itu ya. Jadi Mundur dulu. Nah, baik ya. Kita arahkan. Kenapa di tiba itu tangan kanan dibuka khusus untuk laki-laki agar memudahkan kita memberikan kita. Yang putri mengangkat tiga. Harusnya 3 putaran awal kita rommel. Rommel itu berkali-kali. Tapi kayaknya nggak mungkin karena saking produknya. Sehingga kita menggunakan yang jalan saja. J. Sunahnya memang rommel. Ini sudah kalau tahun dulu bisa rommel karena jalan ya apa tidak produk. Kalau sekarang sudah produk kita jalan saja. Baik untuk Bapak Ibu 5 barisan tadi kita tunjukkan. Barisan kayak gini tidak bubar. Sudah istiqomah. 5. Sana aja. Sudah siap? Ya. Sampai sini baru ikutin saya. Saya nanti maju duluan, tapi jenengan jangan nyebut duluan. Bismillahi Allahu Akbar. Ngeliatin sana Pak, ngeliatin sana, ngeliatin sana. Ngeliatin dulu. Lambaikan tangan. Sampai garis dulu. Inna sofa wal marwata wal haraka min sya'airillah